Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita bertemu kembali pada materi pelajaran Bina Sejarah Budaya Islam untuk kelas 4 pada pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang terdapat pada pelajaran 5, yaitu Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, peristiwa Isra Mi'raj adalah salah satu peristiwa yang dialami Rasulullah dalam hidupnya pada tahun kurang lebih pada tahun ke-11. Pada tahun ke-10 kami dua peristiwa yang sangat menyedihkan, yaitu ditinggali oleh orang-orang yang sangat dicintainya, yaitu pamannya Abu Thalib dan istrinya Khadijah. Makanya di tahun 10 itu disebut Amul Huzn, tahun kesedihan. Maka pada tahun ke-11 setelah tahun ke-11 setelah kenabian, setelah beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau Allah perjalankan dalam suatu misi yang kita kenal dengan Isra Mi'raj. Isra itu adalah perjalanan dari Mekah atau Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, Baitul Maqdis ya. Dan Mi'raj adalah perjalanan dari bumi menuju Sidratul Muntaha, menemui Allah untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Dan perjalanan ini dilaksanakan oleh Nabi dan Rasul Nabi Muhammad SAW pada satu malam, ditemani malaikat Jibril ya, dijemput oleh malaikat Jibril menggunakan kendaraan burak, katanya begitu ya kurang lebih. Tapi burak sendiri sebenarnya berarti kilat. Jadi bisa saja tanpa kendaraan Nabi dan malaikat Jibril ini bergerak cepat begitu ya. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Anak-anak sekalian, peristiwa ini terjadi pada tanggal 27 Rajab ya, tadi tahun ke-11 kenabian ya, di tahun 621 Masehi. Nah, pada malam itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijemput oleh malaikat malaikat Jibril dari rumahnya di Mekah, kemudian berangkat ke Masjidil Aqsa. Di sana ia mengimami satu jemaah para nabi dan rasul ya. Jadi jemaah beliau itu ketika itu para nabi dan rasul yang pernah diutus sebelum-sebelumnya, dan beliau menjadi imam salatnya ya. Setelah itu beliau diajak oleh malaikat Jibril ke beberapa tempat persinggahan, menyinggahi tempat-tempat yang pernah menjadi dakwahnya para nabi-nabi terdahulu, seperti Bukit Tursina, di mana di Bukit Tursina ini Nabi Musa pernah berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di Bethlehem, di tempat lahirnya Nabiullah Isa alaihi salam ya. Beliau juga berkunjung ke sana. Kemudian setelah mengunjungi beberapa tempat tempat yang para nabi-nabi terdahulu, Nabi Muhammad berangkat ke Sidratul Muntaha, naik ke Sidratul Muntaha, Mi'raj. Artinya Mi'raj itu naik ya. Naik. Nah, di langit pertama, sebagaimana yang kalian bisa lihat di halaman berapa ini, 71, di langit pertama ia bertemu dengan Nabi Adam ya. Nabi Adam disebut Abul Bashar. Abul Bashar itu bapak dari Bashar. Bashar itu manusia ya. Kemudian Nabi Muhammad mengucapkan salam kepada Nabi Adam, kemudian melanjutkan perjalanan ke langit kedua. Di langit kedua Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yahya bin Zakaria dan Nabi Isa bin Maryam ya.
Kemudian di langit ketiga Nabiullah Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Ya. Kemudian di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan terakhir di langit ketujuh itu Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Setelah melewati langit ketujuh, Nabi Muhammad melanjutkan ke Sidratul Muntaha, tidak diantar oleh malaikat Jibril, melainkan ia diperjalankan oleh Allah sendiri. Ya, di sana ia menerima langsung perintah sholat 5 waktu. Sebelum 5 waktu ini 50 waktu. Ya, setelah menerima perintah 50 waktu, Nabi Muhammad turun bertemu dengan Nabi Musa, disarankan oleh Nabi Musa untuk meminta keringanan, ya, sampai akhirnya dikurangi menjadi dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Nah, ya. Kemudian setelah 5 waktu diterima perintah tersebut, Nabi Muhammad diajak oleh Jibril untuk mendatangi neraka dan surga, melihat penghuni neraka dan surga, apa yang dialami oleh penghuni neraka, apa yang dialami oleh penghuni surga, begitu ya. Di antaranya Nabi Muhammad melihat berbagai siksaan-siksaan yang diterima oleh penghuni neraka, ya, dan juga berbagai kenikmatan-kenikmatan yang diterima oleh para penghuni surga. Ya. Kemudian setelah itu Rasulullah diantar kembali oleh Jibril kembali ke rumahnya, dan itu semua terjadi dalam satu malam. Keesokan harinya Nabi Muhammad bercerita kepada masyarakatnya, ya, kaum suku Quraisy di Mekah itu, apa yang terjadi tadi malam, ya. Ternyata apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini tidak ditanggapi baik oleh Quraisy, dan mereka menyatakan bahwa Nabi Muhammad ini sudah gila. Ini ngarang-ngarang cerita nih, udah berhayal gitu ya, macam-macam lah. Jadi tanggapan kaum kafir Quraisy ini, di anak-anak bisa lihat di bagian B itu ya, tanggapan masyarakat Mekah terhadap peristiwa Isra Mi'raj di halaman 72 73. Tanggapan mereka tidak berkenan dengan cerita itu. Mereka menganggap cerita itu cerita bohong, ya, Isra Mi'raj itu bohong. Namun ketika cerita tersebut diterima oleh Abu Bakar As-Siddiq, dan dia langsung mendatangi Rasulullah dan menanyakan apakah betul memang Rasulullah bercerita demikian, apa yang terjadi tadi malam. Dan Rasulullah menyatakan iya, itu memang terjadi tadi malam, tanpa bertanya macam-macam yang lainnya. Abu Bakar As-Siddiq langsung membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, sehingga Abu Bakar digelari As-Siddiq, artinya orang yang membenarkan, ya. Jadi awal atau asal mula gelar As-Siddiq yang diterima Abu Bakar dikarenakan ialah orang yang pertama kali membenarkan peristiwa Isra Mi'raj tanpa banyak bertanya, ya, begitu dengan keyakinannya teguh bahwa apa yang disampaikan Rasulullah pasti benar, ya, maka ya digelari yang membenarkan atau As-Siddiq, ya. Jadi itu sekelumit cerita tentang kisah Isra Mi'raj Rasulullah SAW yang terjadi satu malam, yang diantar oleh malaikat Jibril mengunjungi Isra, artinya mengunjungi berjalan malam, yaitu kunjungan Nabi Muhammad dari Mekah ke Palestina, Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj adalah naik dari bumi, ya, menuju Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat 5 waktu, ya. Terakhir mengenai hikmah peristiwa Isra Mi'raj, ada 4 poin yang bisa anak-anak baca di halaman 74-75, ya. Di antaranya adalah meyakini Allah, bahwa Allah adalah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi Allah berkehendak satu malam saja bisa berjalan manusia itu
dari satu tempat ke tempat yang sangat jauh, bahkan ke langit sekalipun bagi Allah mudah. Ya. Bagi manusia yang mungkin hidup pada zaman itu tidak terpikirkan gitu kan, bahwa itu bisa terjadi. Berpindah dari Mekah ke Palestina terjadi dalam satu malam. Itu sulit diterima. Kalau sekarang mungkin bisa, barangkali kita terima karena ada pesawat atau kereta cepat atau alat transportasi yang bergerak cepat itu kan sekarang sudah banyak begitu ya. Tapi ketika itu kan alat transportasi hanya onta begitu ya. Tidak mungkin bisa melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina hanya dalam satu malam. Tetapi dengan kuasa Allah, Allah Maha berkuasa, itu bisa terjadi, dan ini hanya bisa diperoleh keyakinan ini dengan iman. Nah, kalau bukan dengan iman, ya tidak mudah, sulit menerima hal-hal semacam ini. Itulah yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq, sebuah keimanan yang begitu penuh keyakinan. Ya, tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Ya. Kemudian yang kedua, kewajiban taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi kewajiban taat kepada Allah dan Rasulnya dibuktikan dalam hal ini adalah menegakkan syiar Islam, menegakkan perintahnya ya, dan larangannya gitu. Termasuk di dalamnya adalah salat 5 waktu, perintah yang diterima pada saat itu, pada saat Isra Mi'raj ya. Kemudian yang ketiga, keharusan mencintai dan meyakini kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Jadi kita harus meyakini apa yang datang dari Allah dan Rasulnya itu pasti benar tanpa ada keraguan, ya, penuh keyakinan. Ya. Keempat, ajaran Islam disampaikan dengan hikmah, penuh kelembutan, kasih sayang, dan dengan suri tauladan. Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah selalu memberi contoh yang baik, membangun kepribadian umat, tegas dalam hal akidah, dan penuh kasih sayang pada semua umat. Jadi itu yang bisa kita kaji pada pelajaran kelima ini, Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Insya Allah anak-anak bisa menggali lebih banyak tentang hikmah-hikmah apa saja yang bisa didapatkan dari peristiwa Isra Mi'raj ini, ya. Jadi mulai sekarang anak-anak harus seyakin-yakinnya bahwa apa yang datang dari Allah dan Rasulnya itu suatu kebenaran, hal yang benar, gitu ya. Dan kita harus sebagai Muslim kita harus taat, ya. Dan juga jangan malas-malas lagi sholat 5 waktu, karena ini adalah salah satu perintah yang Allah langsung memberikan perintah tersebut kepada Nabi Muhammad. Kalau perintah-perintah yang lain Allah barangkali cukup mengutus malaikat Jibril begitu ya, melalui malaikat Jibril, perintah puasa, haji, apalagi yang lain-lainnya itu ya, itu melalui malaikat Jibril. Tapi untuk sholat Allah sendiri langsung berdialog dengan Nabi Muhammad yang dimi'rajkan, diangkat ke Sidratul Muntaha. Ya, baik anak-anak sekalian, rasanya cukup sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.